Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istina, NPM 18060002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari video tentang bagaimana pendidikan inklusif di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar. Jadi, pendidikan merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, sangatlah penting dan jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengenyam pendidikan dalam konsep yang merata, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan dan fisik atau yang sering disebut dengan difabel, seperti anak yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, karena mereka juga memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus telah menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan inklusif. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari layanan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kemudian pendidikan inklusif juga merupakan pendidikan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, di mana mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam video yang telah saya analisis ini, inklusif merupakan wujud dari penyelenggaraan pendidikan inklusif, di mana yang dimaksudkan sebagai sekolah dengan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus agar belajar bersama dengan anak sebaya di sekolah reguler, sehingga tidak membeda-bedakan serta berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Kemudian agar dapat mengoptimalkan apa yang dimilikinya. Jadi dapat diartikan anak difabel dan non-difabel seharusnya tidak menghambat interaksi sosial dalam masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu membedakan antara anak difabel dan juga non-difabel, sehingga terkadang keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dari adanya hal tersebut, muncullah sebuah konsep yang menyepakati adanya sistem pendidikan inklusif yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam konvensi ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan inklusif di setiap tingkat pendidikan. Dalam proses pembelajarannya harus menyesuaikan sarana, prasarana, kurikulum, dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Seperti dalam contoh video yang ada di daerah Gunung Kidul, yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta, di mana daerah ini diawali dengan cikal bakal pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Kemudian, menurut guru setempat, dahulunya bukanlah pendidikan inklusif, namun pendidikan terpadu. Lalu dilakukan beberapa tahap, seperti melakukan suatu pengetahuan keterampilan. Kemudian, bagaimana sih melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus guna membangun karakter peserta didik yang ada di sekolah, di mana setiap sekolah itu wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah seperti teman lainnya, sehingga anak non-difabel dapat menghargai sesama, lebih memperdulikan atau care dan termotivasi untuk belajar karena mereka diberi kesempurnaan. Kemudian, harapan dari orang tua, pendidikan inklusif ini tidak hanya berhenti di sekolah dasar saja, namun berkelanjutan di SMP, SMA, dan juga pendidikan tinggi, agar mereka juga merasakan bagaimana sih pendidikan yang layak dan tidak merasa terdiskriminasi. Seiring berjalannya waktu, pendidikan inklusif dilatih dalam keterampilan seperti kepramukaan, olahraga, dan juga kegiatan unjuk bakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya pendidikan inklusif mampu mewujudkan lulusan output
untuk pendidikan yang memiliki kompetensi yang setara dengan pendidikan reguler, walaupun mengesampingkan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Hasil pendidikan inklusif diharapkan mampu bersaing dalam dunia kerja dan diterima oleh masyarakat. Setidaknya, pendidikan yang diperoleh dalam pendidikan inklusif dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga akan semakin meningkatkan dukungan yang aktif dalam masyarakat di perkembangan pendidikan inklusif ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.